cinta. Setiap mendengar kata Bali, pasti langsung terbayang pantai indah dan budayanya yang sangat kental. Nah, kali ini kita nggak perlu terbang jauh karena kita dari kelompok 1, teman-teman. Di sini kita lagi ada di Anjungan Bali. Jadi di Anjungan Bali ini kita bakal ngejelasin arsitekturnya, terus apa aja yang ada di Bali, simbol-simbolnya. Pada Anjungan Bali terdapat bangunan rumah adat tradisional masyarakat Bali yang dibangun berdasarkan prinsip Astakosala Kosali dan filsafat Trihitakarana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Pada Anjungan daerah Bali terdapat bangunan Balai Paruman, Balai Logi, Balai Gedong, Balai Gede. Nah guys, sekarang aku lagi ada di Tower Gun atau di Kantenan. Nah, jadi bangunan ini tuh tempat biasa untuk dapur ya, buat keluarga masak gitu. Nah, di sini ada tungku ya guys, biasa buat masak. Kalau misalkan zaman tradisional dia masih menggunakan kayu bakar. Terus juga ini untuk alat masaknya masih alat masak tradisional seperti ini. Nah, kemudian di sebelah sini ini biasa dipakai untuk tempat makan keluarga nih. Sekarang lagi ada di Balai Gineng nih. Ini biasanya warga-warga Bali tuh sepulang dari sawah nyimpan hasilnya tuh di sini, di balai sini. Nah, ini tuh ada 3 bagian. Bagian paling atas ini tuh tempat untuk naruh padinya, hasil panennya. Nah, kalau yang ini bagian tengahnya ini tuh tempat istirahatnya para petani sepulang dari sawah ya. Dan yang terakhir bagian paling bawahnya ini tuh tempat untuk naruh peralatan pertaniannya, teman-teman. Sekarang aku lagi ada di Balai Wantilan. Balai Wantilan ini biasa digunakan untuk aktivitas masyarakat buat mengadakan rapat bulanan atau untuk latihan menari. Jadi bisa dilakukan kegiatan sosial juga di Balai Wantilan ini guys. Nah, terus di bagian depan Balai Wantilan terdapat 4 patung. Ya, 4 patung ini tuh melambangkan kesenian Bali. Yang pertama ada patung penari kupu-kupu, ada patung penari Manukawa, dan patung penari Kijang Kencana, dan patung penari Panji Semirang. Kalau di Balai Dauh, kalau bahasa Bali itu Dauh itu adalah barat. Jadi ini adalah ruang bagian barat yang dimana tempat untuk menerima tamu. Nah, makanya di sini ada yang namanya untuk tempat berbincang atau kumpul keluarga atau musyawarah. Nah, musyawarah ini kan banyak banget ya, bisa menyampaikan pesan. Di sini pakaian adat Bali ya, ini pakaian adat Bali pasti untuk acara tertentu, karena pakaian adat Bali ada banyak banget dipakainya pada saat acara tertentu, seperti kalau ada yang namanya upacara menyucikan diri. Barong ini merupakan simbol kebajikan dan pelindungan. Bentuknya besar, megah, dan dihiasi ornamen khas Bali seperti visual mengomunikasi kekuatan dan kewibawaan. Kenalin, aku Dana dari Universitas Jaya Nusantara. Kita lagi sama kakak siapa? Oke, perkenalkan, nama aku Naura. Aku sebagai tamu wisata di Anjungan Bali. Ini kan menyebar ya namanya balai-balainya. Itu tuh fungsinya tuh apa aja ya kak? Oke, jadi mungkin aku bisa menjelaskan dari balai yang mungkin yang utama dulu kali ya. Boleh. Yang utama itu di samping kalian di sebelah sana itu namanya Majan. Jadi Majan itu dia fungsinya untuk tempat ibadah umat Hindu, tapi dia dikhususkan untuk satu keluarga aja. Kemudian kalau bedanya sama pura apa kan biasanya gitu. Iya. Kalau pura itu dia buat umum, kalau Majan itu buat satu keluarga aja. Oh, jadi satu keluarga mempunyai tempat ibadahnya sendiri. Iya gitu. Cuman okay. Kalau Majan itu dia tergantung sama isi dari berapa keluarga. Misalnya kayak di sini kalau di Anjungan Bali itu kita ada bersepuluh, itu masuknya Majan sedang gitu. Halo teman-teman, sekarang kita berada di tempat ibadahnya para umat Bali. Nah, ini biasanya mereka melaksanakan sembahyang di dalam bangunan ini yang bisa kita sebut dengan Kori Galung. Untuk kiri kanannya aku itu merupakan penjaga lawangnya, bisa disebut dengan Dwara dan Kala. Kori Galung itu ada sebuah tembok yang bisa kita sebut aling-aling, di mana untuk tembok tersebut berfungsi sebagai penolak bala, sehingga orang-orang yang memasuki Kori Galung itu biasa memiliki pikiran yang suci, teman-teman. Yang awal kita masuk itu biasanya kegunaan itu dia biasanya untuk pintu masuk ke sebuah desa. Jadi kalau misalnya ke Bali terus ada kalian tuh misalnya mau masuk desa, itu menemukan si gapura itu dulu di bentar atau gapuranya itu. Kalau yang ini dia juga salah satu bangunan ikonik dari Anjungan Bali, itu namanya Kori Agung, untuk pintu masuk raja. Jadi biasanya dia ada di kerajaan. Kori Agung itu ada 2 patung, namanya patung Ramayana dan Laksmana. Dia berdasarkan cerita dari Ramayana. Jadi pokoknya cerita Ramayana itu intinya adalah ada pangeran, dia tuh sama istrinya gitu, namanya Sinta. Pangerannya namanya Rama. Laksmana itu adiknya Rama. Nah, mereka tuh ceritanya diasingkan ke hutan. Intinya adalah Sinta itu terkena tipu daya dari Rahwana atau tokoh antagonisnya lah di sini. Ke Bali itu pasti sepanjang jalan ada yang namanya kain warna hitam putih berkotak-kotak. Oke. Itu menandakan apa nih? Oke,
jadi itu namanya kain poleng. Kain poleng itu dia melambangkan kebaikan dan kejahatan. Orang Bali itu mempercayai kalau kejahatan dan kebaikan itu saling beriringan dalam kehidupan. Karena orang Bali itu dia tuh kan mempercayai kalau setiap tempat atau setiap pohon ini itu punya roh gitu loh. Makanya untuk menyeimbangkan roh di dalam pohon itu, itulah gunanya kain poleng itu. Yang di ini. Oke, kalau yang itu namanya Bali Aling-aling. Jadi dahulu dia digunakan untuk menulis dan membaca kitab Weda. Ya untuk belajar agama intinya gitu, belajar agama Hindu. Dan dia tuh sekarang dia digunakan untuk tempat belajar. Sebenarnya kalau sekarang itu dia untuk belajar apa aja sih, belajar pelajaran umum, belajar agama atau belajar musik juga bisa di situ. Terus di Bali Aling-aling itu ada satu patung, itu namanya patung Desa Trunyan. Dia melambangkan penduduk asli Bali yang disebut Bali Laga. Bali Laga itu penduduk aslinya ya. Sebenarnya kalau di Bali itu kebanyakan penduduk aslinya itu Majapahit. Nah, terus patung Desa Trunyan itu terkenal sama cara mereka memperlakukan mayat. Kan biasanya umumnya kalau di kota itu atau di Denpasar itu biasanya dibakar. Cuman kalau di Desa Trunyan itu cuma ditaruh di bawah pohon, terus ditutupin kayak bambu gitu, dibentuk sedikit. Emang maaf ya, aku enggak. Nah, kan biasanya bertanya gitu ya, bau atau enggak? Sebenarnya enggak, karena di atas yang jenazahnya itu ada namanya pohon menyan. Nah, pohon menyan itu dia itu fungsinya untuk menetralisir bau dari mayatnya. Salah satu pengunjung yang pernah ke Bali, dia, dan dia tuh nggak begitu suka ke Bali. Nggak begitu sih? Iya. What you like about Bali? Because so before the interview, I really don't like Bali. Oh really? Yeah. You don't like Bali? Why? So I really don't like Bali because so we have been living in that part for 4 years, Okay. and when we travel around Indonesia, we try to find places where we are in peace with not so many people. And, so we have been to Bali 2 times, Okay. and the 2 times for us is just like being in Jakarta. You know, it's a very busy place with a lot of people Yeah. and macet everywhere. So when we go places, we try not to find the same that we find in Jakarta. So personally, that's why I don't like Bali. Yang menurut kakak sendiri itu gimana? Sebenarnya itu persepsi orang masing-masing sih. Tapi kalau menurut aku, Bali itu tetap bagus di mata orang yang belum pernah ke Bali. Cuman emang dia agak overrated karena mungkin pendatangnya kali ya. Sebenarnya kalau misalnya dari agama lain sih, yang dari spiritualitas itu ada yang boleh. Kalau buat agama lain gitu ya. Kalau buat agama lain sebenarnya dari kita nggak ada yang larang sih. Karena kan sebenarnya melukat itu budaya sih, bukan untuk dia tuh menuju agama tertentu gitu loh. Nggak usah di Bali. Waktu itu sih Taman Mini ngadain acara melukat itu. Untuk upacara nyepi sebenarnya kalau untuk ya meditasinya gitu kayak gitu. Kalau orang Bali yang di sana, orang Islam kan ada juga ya agama juga ada di sana. Sebenarnya kalau mereka tuh menghormati ya waktu nyepi itu tidak ada aktivitas. Iya, benar-benar kosong. Apa kalau tanya tiap tangannya ada doang. Itu maksudnya apa nih? Jadi itu kan dia namanya. Nah dia tuh melambangkan Trimurti atau 3 dewa utama. Yang kan Trimurti itu ada 3. Yang pertama tuh Brahma tuh pencipta. Kemudian ada Wisnu itu pemelihara. Kemudian ada penghancur atau pelebur gitu, Dewa Siwa gitu. Kalau yang 3 warna. Kalau yang biasa boleh dipakai orang tuh ada kayak komponen kayak gini gitu. Kalau misalnya buat orang Bali itu cuma diiketin doang kayak biasa gitu loh. Fenomena komunikasi paling menonjol yang kami amati adalah komunikasi antar budaya. Ini terjadi saat penjaga Ajungan menjelaskan makna ornamen, arsitektur, dan upacara adat Bali kepada kami. Selain itu, ada juga komunikasi nonverbal lewat simbol visual seperti patung, ukiran, kain poleng, dan tata ruang bangunan. Jadi proses penyampaian pesannya berlangsung 2 arah. Pemandu menyampaikan informasi secara lisan sambil menunjuk langsung ke objek fisik. Lalu kelompok kami bertanya dan pemandu menjawab. Dalam interaksi ini, komunikator adalah Kanaula dan Pamade, selaku pemandu yang memberi penjelasan tentang bentuk, fungsi, makna, dan keunikan budaya Bali. Sementara, komunikan adalah kelompok kami yang menerima, mendengar, dan memahami informasi tersebut. Wah, sangat amat efektif ya. Betul. Menambah ilmu. Betul. Dia jadi tahu banyak tentang Bali, nggak cuma pantai-pantai, cuman makanannya. Tapi tradisinya itu lumayan banyak ya, simbol-simbolnya dari pintu utama sampai ke dalamnya. Artinya biasanya kita dijelasin kan artinya itu apa. Yang tadi kita nggak tahu, jadi kita tahu. Konsep komunikasinya sih lebih konsep komunikasi 2 arah ya, karena kita melakukan yang namanya tuh interview dengan pengunjung, terus juga yang menjaga di Bali, Ajungan Bali ini. Jadi komunikasi 2 arah, di Bali juga ada. Terus kita juga jadi paham ya tentang Bali, pakai bahasa Bali. Ketemu sama kami. Berkesemur, sami-sami. Sampun boleh. Berkunjung ke Ajungan Bali. Ampun, kita lagu. Om Santi.